Beban, sebuah kata yang sangat-sangat cocok untuk menggambarkan satu karakter di anime ini. Siapa lagi kalau bukan Alicia si MCKW? Mungkin ada satu karakter di luar anime ini yang bisa disandingkan banget dengan si Alicia. Rambut pink, tepos, terus beban, lalu suka jeplak. Tolong Darto-kun bawa kembali si Sky. Ya, kalian benar. The Queen of Bebaners, sepenjuru universe anime. Sebelum kita mulai videonya, kayak biasanya guys, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifkan lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oh ya, sekalian juga follow semua akun sosmed gua ya. Link bisa kalian sikat di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Aku Reijo Reberu Kyujukyu episode keempat. Di episode sebelumnya, kita sempat dibuat sangat-sangat emosi karena ucapan si Alice Beban yang asalnya nyeplos menuduh Yumiella adalah sang Raja Iblis. Karena ucapan itulah, semua murid sekantin jadi ketakutan, apalagi di saat si Alice Beban yang ngember tentang Edwin Todd yang memberitahunya soal Raja Iblis yang akan bangkit kembali dalam 2 tahun. Mendengar ucapannya barusan, Yumiella yang emang telah mengetahui kebangkitan Raja Iblis dari sang Ratu Valsyen pun merasa si Pangeran Golbok benar-benar kelewat idiot karena sampai bisa membocorkan informasi rahasia sepenting itu ke Alice Beban. Kayaknya si Edwin Todd ini anak haramnya Raja dan Ratu deh. Beda banget sifatnya cuy. Yumiella-san wa kurai kara. Yumiella yang mengira maksud dari hitam itu ialah rambutnya, jelas Muputih langsung menanyakan bukti lainnya. Ditambah, dirinya juga menekankan bahwa selama pelajaran, mereka seringkali diajarkan bahwa sihir kegelapan bukanlah sihir yang jahat. Alicia ni nani o shita? Nani ka sareta no wa dochira ka to iu to watashi no hou desu. 3 anak tai kambing datang. Seriusan nih, 3 anak kampret pengen gua timbuk pakai sarung tinju. Meski Yumiella telah memberitahukan tentang tuduhan Alice Beban dan mengharapkan supaya rahasia kemunculan Raja Iblis tetap menjadi rahasia kerajaan, namun apa yang terjadi sudah bisa kalian bayangkan di sepersekian detik ini cuy. 2年後に魔王が復活するのは真実だ。 Ya, lihatlah betapa bodohnya makhluk yang lebih rendah daripada tai kambing. Udah gitu, kedua anak buahnya pun turut memiliki pola pikir yang gak kalah tai kambingnya sama si Pangeran Golbok ini. 貴様が魔王だったんだな。私は裏ボスですが、魔王ではありません。違います。 Tuduhan yang dibenarkan tanpa bukti itu jelas buat Yumiella memberikan teori manuk akal. Dimana jika dirinya adalah sang Raja Iblis, ngapain juga dia malah sekolah di akademi kerajaan seperti itu? Namun teori tersebut langsung dipatahkan sama si otak otot, yang malah berlagak so hero di hadapan semua murid sekantin itu. 俺が成敗してくれる。私に勝てるとでも。 Parahnya di sini, si kutu kupret, si kutu beban, si kutu buku ini juga gak kalah bodohnya dari si otak otot. Karena dirinya lebih percaya sama si Alice Beban ketimbang logika yang ada saat ini. Dirinya justru merasa kekuatan Yumiella yang terlalu overpower itulah yang memperkuat bukti bahwa dirinya adalah sang Raja Iblis. あなた方は弱すぎます。それこそ魔王並みかもしれません。私を倒すというなら、もっと強くなってください。 Setelah mengucapkan hal itu, terlintas satu pemikiran untuk mengajari mereka cara level yang dulu pernah ia lakukan semasa kecil. Akan tetapi seperti yang kalian tahu, tutorial akan diberikan Yumiella seriusan barbar edan. Mulai dari ngalahin monster di dalam dungeon sebanyak mungkin, masuk gak pakai jimat defensif, melainkan pakai jimat boost EXP biar menggandakan poin EXP mereka semua. Lalu meniup siulan pemanggil monster dan terus grinding level tanpa henti di sana. Parahnya, Yumiella juga menyarankan supaya mereka solo leveling tergantung counter elemen utama mereka masing-masing. 強い魔物の方が効率よくレベルを上げられるので、なるべくダンジョンの奥まで潜ってください。守護の護符は使わず、経験値が倍になる。 Setelah memberitahukan semua tutorialnya dengan sangat detail, Yumiella yang mengira terdiamnya keempat anak Saiton ini karena kagum dengan betapa baik dan detailnya tutor darinya barusan. Namun ternyata... 貴様、我々を殺す気か。行くぞ。え、少し難しかったか。 Seperginya ketiga tai kambing dan satu beban seton dari sana, Yumiella pun berharap tutornya tadi bisa ngebantu paling tidak 1 atau 2 murid
yang memperhatikan mereka dari awal. Namun sayangnya, 予備の笛を使えって正気か。ダメだこれ。 ya, image Yumiela di mata semua murid malah semakin parah dan membuatnya semakin dihindari oleh mereka semua. Mengesampingkan soal image sendiri, Yumiela penasaran kenapa si alisi beban selalu waspada ketika berada di dekatnya. まさか私と同じ転生者。 Karena dugaannya barusan, Yumiela terus memperhatikan alisi beban selama seharian. Namun dirinya gak menemukan apapun, karena dasarnya, si alisi beban memang bukanlah orang yang masuk ke isekai sepertinya. Seperti alisi beban setelah puas mengelus-elus ekor kucing putih, Yumiela yang mau mengikutinya lagi pun terhenti untuk mendekati si kucing putih. にゃんにゃん。 Entah apa yang terjadi barusan, tapi yang pasti si kucing terlihat sangat-sangat ketakutan begitu melihat Yumiela yang mencoba mendekatinya seperti itu. Di sini Yumiela belum menyadari bahwa sedari tadi ada seseorang yang memperhatikannya, yang ternyata 見てました。何も見てない。絶対に見てる。 iya, inilah awal mula Yumiela bertemu dengan Patrick Asbaten. Si Yumiela pun beralasan dia bisa aja nangkap kucing tadi, tapi karena takut dianggap sebagai tindak kekerasan, maka dari itu dirinya enggak melakukannya. Mendengar hal itu, Patrick cuma bisa diam mendengarkan setiap ucapannya Yumiela barusan. 失礼、用事がありますので。 Singkat cerita, setelah berhasil menemukan alisi beban yang saat ini sedang belajar bersama si pangeran tai kambing, Yumiela pun menguping pembicaraan mereka yang sedang bahas dirinya. Nah, meskipun si pangeran idiot ini agak berat mengatakannya, tapi dirinya telah diyakinkan oleh orang tuanya sendiri bahwa Yumiela bukanlah sang raja iblis. Yang bahkan orang tuanya menaruh harapan tinggi kepada Yumiela, yang katanya mau ikut membantu pembasmian raja iblis 2 tahun lagi. Meskipun dia telah mendengar semua itu, namun alisi beban seolah gak percaya dan menggambarkan sosok Yumiela dalam sudut pandangnya selama ini. ユミエラさんです。いうことだ。 Sontak Yumiela dan pangeran idiot pun sangat-sangat terkejut dengan gambaran dan ucapan alisi beban barusan. Namun gambaran itu tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa nantinya mereka berlima akan menjadi satu party dan memusnahkan sang raja iblis bersama-sama. アリシアは転生者ではなさそうだ。 Scene berpindah menampilkan Yumiela yang mau menemui Pak Kepsek. Namun ternyata Pak Kepsek ini telah digantikan oleh seseorang yang bernama Ronald. Dan kemungkinan besar Pak Kepsek sebelumnya telah dipecat gara-gara tidak bijak dan ikutan memfitnah Yumiela dengan tuduhan raja iblis sampai-sampai hampir membuat satu kerajaan dalam bahaya. まるで作り物の笑顔だ。安心感を与える笑顔のお手本そのままって感じ。 Nah, singkatnya pertemuan mereka ini hanya untuk mengobrol seputar kebangkitan raja iblis dan ketiga anak tai kambing yang semakin menunjukkan perubahan yang cukup negatif dalam pengambilan keputusan. 形に何かあったのでしょうか。君がそれを言うのかい？ですよね。 Intinya, ketiga anak tai kambing itu berubah karena dulunya mereka merasa si paling superior, merasa sebagai individu istimewa, dan merasakan pujian sana-sini karena kesuperioritasan mereka itu. Namun tepat di saat mereka yang baru aja memasuki akademi itu, seseorang langsung meruntuhkan kebanggaan mereka semua begitu aja. 王家は魔王についての情報を私もそこまでは。何を考えてるのかわかんない。 Setelahnya, Pak Ronald mintanya untuk ikut studi lapangan sebagai staf administratif. Di mana ternyata studi lapangan bisa dikatakan sebagai leveling, karena eventnya itu mengharuskan para murid untuk berburu monster dalam kelompok dan mendapatkan sejumlah EXP dari perburuan tersebut. Yumiela pun paham kenapa dia nggak boleh ikut, karena ia yakin bisa memusnahkan semua populasi monster di sana dalam sekali hit doang. Dirinya pun teringat ucapan Pak Ronald yang memberitahukan studi lapangan itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bangsawan pusat dan bangsawan wilayah. Nah, si Yumiela ini diminta untuk mengawasi kelompok bangsawan wilayah. Sedangkan untuk keempat anak Dajjal itu dipisahkan ke porsi leveling khusus untuk mereka. 60くらいにはなってほしいのですけれど。2年でそれは無理がある。 Setelah para murid diminta untuk beristirahat, Yumiela pun melakukan penilaian dalam hati. Yang mana ia merasa output damage yang diberikan oleh para murid terlalu overkill meski lawannya cuma seekor monster. 効率が悪い。 Ya, lagi-lagi Yumiela bertatap muka dengan Patrick Asbaten. Di mana ternyata keduanya punya penilaian dan pola pikir yang hampir sama. Yumiela pun merasa sangat senang
Karena itu kali pertamanya mengobrol dengan teman sekelas kayak gitu. Ya, intinya mereka saat ini lagi membicarakan soal strategi yang seharusnya mengambil formasi depan dan juga belakang. Yumiela yang mengaku taktik depan defensif belakang ofensif itu terlalu menguntungkan para damage dealer jarak jauh, langsung diluruskan oleh si Patrick, yang mana ia memberitakan bahwa mereka bisa melakukan switch formation dengan cara para mage yang harus menghentikan pergerakan para monster, sedangkan para tanker atau damage dealer jarak dekat bisa menyerang semua monster itu. 私のレベル上げ理論は間違っていなかった。 Nah, gobloknya di sini, tepat setelah Patrick yang merasa mereka bisa aja memakai formasi seperti itu di studi lapangan mereka, si Yumiela tanpa basa-basi, tanpa peringatan sama sekali, langsung meniupkan siulan pemanggil monster di saat itu juga. Sampai akhirnya... ポーションで治療。盾と槍を持っている者は前。追撃するぞ。 Di tengah betapa gentingnya situasi yang ada saat ini, fokus Yumiela hanya tertuju pada Patrick yang ternyata punya jiwa kepemimpinan yang sangat-sangat tinggi. Karena gak cuma mampu memberikan arahan yang sangat tepat, dirinya bahkan bersedia melindungi teman-temannya yang akan diserang oleh para monster di sana. Setelah para monster berhenti menyerang, nampaknya Patrick yang mengemili Yumiela karena telah melakukan hal yang sangat berbahaya seperti itu. Akan tetapi, karena kurangnya tingkat kepekaan terhadap orang lain, Yumiela mengira omelannya si Patrick ini karena formasi depan yang gak mendapatkan cukup EXP untuk naik level. ゆっくりとどめを刺していってください。 Rupanya, Yumiela kini turun tangan dengan cara menghentikan pergerakan para monster dengan Dark Bind miliknya. Di mana hal itu bertujuan supaya para formasi depan bisa memperoleh sejumlah EXP biar bisa level up. Melihat semua itu, para murid pun lebih ketakutan pada Yumiela ketimbang ke para monster. 問題ない。そんなに怖いかな。 Setelahnya, tanpa merasa bersalah sama sekali, Yumiela hanya memuji bakat kepemimpinan Patrick yang terbilang sangat tinggi. Patrick pun beralasan itu karena dirinya adalah anak seorang Maghreb dan dirinya bahkan pernah terlibat pertempuran asli sebelum mereka masuk ke akademi kerajaan. Namun di tengah mereka yang sedang mengobrol, secara tiba-tiba... Setelah Yumiela selesai menyembuhkan tangan Patrick dengan salah satu sihir kegelapannya, dirinya menanyakan kenapa tadi Patrick melompat ke depannya seperti itu. Dan setelah diberitahukan, untuk pertama kali Yumiela merasakan satu perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. 何かあってからでは遅いんだぞ。ありがとうございます。こういうことは初めてで、なんだか恥ずかしい。 Nggak lama kemudian, si Patrick meminta Yumiela supaya mengatakan padanya terlebih dahulu jika dia mau menggunakan siulan pemanggil monster seperti itu. Nah, sepersekian detik setelah dia ngomong iya, emang sih dia ngomong dulu. Tapi gobloknya, Yumiela langsung niup item itu meski belum diiyain sama si Patrick. Sampai pada akhirnya... 待てユミエラ。ダークバインの Dan berakhirlah alur setelah anime Akuyaku Reijo Reberu Kyujukyu episode keempat. Gue berani jamin nih ya, nih ntar pasti ada aja bocor pembaca light novel yang nge-spoiler. Itu ntar ini gini gitu. Bro, stop! Gue tau betapa gatalnya tangan kalian buat nge-spoiler. Tapi stop, gue aja mencoba nahan mulut dan ketikan gue biar gak timbul kalimat spoiler. Gue tahu kok si Patrick nanti Intinya, yang mau spoiler di kolom komentar gue kasih 2 peraturan. Pertama, cuma boleh 30% kalimat spoiler. 70% sisanya, samarin banget biar pada nggak paham. Kedua, usahain spoilernya jangan begitu jauh. Misal, ini kan sekarang episode 4. Nah, kalian cuma boleh spoiler 1-2 episode yang kemungkinan akan muncul sesuai dengan light novelnya. Dan tentu aja kalian tetap harus mengikuti peraturan yang pertama tadi. Kalau sampai 2 peraturan ini kalian langgar, siap-siap komentar spoiler kalian bakalan gua hapus. Oke lah, sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata, silahkan ambil positifnya aja. Dan kalau ada kritik dan saran, bisa kalian lempar ke kolom komentar. Oh ya, gue minta tolong ke kalian buat jawabin komentar teman-teman kita yang mungkin belum sempat gue jawab ya. Makasih banget kalau kalian mau bantu gue jawabin. Makasih banget kalau kalian mau bantu jawabin, itu yang benar. So, gitu aja dari gue. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode kelima di minggu depan. Bye-bye.